Baik, selamat pagi, selamat siang Pak Oguri. Di sini perkenalkan nama saya Regan Sunarta. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester saya di mata kuliah pengolahan informasi berbasis skrip. Nah, di sini saya akan buka soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menjelaskan tampilan aplikasi dan kode program yang diunggah ke LMS nanti laporannya. Dan ini saya akan mendemokan dan menjelaskan source code saya terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah buat sesuai dengan instruksi soal. Kita baca dulu, yaitu buat aplikasi web sesuai grup topik masing-masing. Kebetulan grup topik saya adalah aplikasi pengolahan surat internal dan eksternal dengan ketentuan aplikasi web. Yang pertama ada halaman user, lalu ada halaman admin. Nah, harus di adminnya kita juga bisa cerut ya, create, read, update, dan delete. Nah, di sini kita langsung aja ke eh, buka baru di sini. Tadi SMPP-nya udah saya nyalain ya, BTW. Udah saya nyalain, lalu kita akan buka di localhost slash uas underscore pbs slash login dulu. Kita akan demoin dulu. Oke, nah ini adalah halaman login PHP dari inXmail saya atau in internal external mail judul aplikasinya. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu mengelola surat internal dan eksternal perusahaan Anda dengan cepat, aman, dan efisien. Bergabunglah dengan platform kami untuk pengalaman terbaik mengatur dokumen Anda. Di sini ada foto kelompok kita, kelompok satu. Ada saya sendiri, Abrar, Dipta, Mikail, dan Rizky Natania Lukas. Yang pertama-tama, di sini saya sudah masukin dua role, satu role sebagai user dan satu role sebagai admin. Kita akan coba di user masuk. Oke, di sini simple ya. Di sini ada header, ada footer, dan sini header dan footer itu sudah masuk ke dalam database. Jadi ini dipanggil dari database. Ini blok. Oke. Lalu ini di halaman index PHP, simple aja sama datang user. Ini adalah halaman dashboard user. Di sini ada navbar, bisa di hover. Di sini ada aside yang fungsinya untuk menampilkan informasi aja. Nah, jika kita klik tambah surat baru, maka dia akan muncul form, yaitu user for surat PHP, di mana ini adalah fungsi utama dari halaman user. Dia bisa menambah surat baru yang nantinya akan dikirimkan ke halaman admin. Kita coba, misalkan judul suratnya surat permohonan pindah jurusan. Ini surat ini. Misalkan suratnya internal, kita cari suratnya, ini bisa diunggah dari PDF, misalkan soal ujian tadi kita masukin sini, kita klik tambah surat, maka dia akan muncul alert, surat berhasil ditambahkan. Nah, itu kita atur waktunya. Lalu sekarang kita akan ngecek di halaman admin, apakah suratnya itu masuk atau terkirim di halaman admin. Kita klik logout, kita masuk dengan admin, klik masuk. Nah, kurang lebih sama ya tampilannya, cuma bedanya ini adalah halaman admin, informasi admin. Sekarang kita akan buka di kelola data surat. Nah, di kelola data surat ini muncul tabel. Ini muncul tabel yang isinya kita bisa cerut. Sebagai admin kita bisa create, read, update, dan delete. Nah, tadi surat permohonan pindah jurusannya udah masuk ya. Ini penggunanya user. Dan kita bisa lihat surat juga. Set, kita bisa lihat PDF-nya yang sudah dikirimkan dari user sendiri. Nah, sekarang kita akan coba fungsi-fungsi di halaman admin. Ketika kita klik tambah surat, misalkan surat izin sakit, misalkan eksternal. Kita pilih lagi file PDF-nya yang udah kita buat, misalkan ini. Tambah. Tuh, surat izin sakit udah masuk ya. Kita klik, udah muncul dokumennya. Lalu kita akan coba fungsi edit. Misalkan surat izin sakit Regan Cinarta
Eksternal kita ganti jadi internal. Ini file PDF-nya juga bisa kita ganti. Misalkan nggak mau diubah, kosongin aja. Kalau misalkan mau diubah, ini laporan ilmiah jaringan kelas, kan? Kita ganti update. Nah, dia akan berubah jadi laporan ilmiah. Oke, untuk hapus sekarang kita akan coba hapus. Ini kita pakai script JS, dia akan muncul localhost says apakah Anda yakin ingin menghapus surat ini. Ketika kita klik OK, maka dia akan menghapus. Dan untuk fungsi-fungsinya sudah berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan menjelaskan source code-nya. Kurang lebih begini source code-nya, Pak, terkait dengan aplikasi kami. Yang pertama saya akan menunjukkan GitHub dulu deh. GitHub saya itu di repo ini. Nah, kami akan menunjukkan kontribusinya di Insight. Itu ya ini Pak kurang lebih 6 commits. Jadi kita commitsnya tuh per file. Oke. Lalu ini untuk code-nya sendiri. Dan saya akan menjelaskan di sequence diagramnya juga. Sequence diagramnya saya akan coba pindahin dulu. Oke. Nah, ini Pak. Sequence diagramnya ini jadi dia yang menunjukkan alur dari aplikasi kami. Yang pertama ada user, ada admin, dua-duanya bisa login. Login ke aplikasi surat menyurat. Nah, ini yang pertama itu adalah user. Dia memasukkan username dan passwordnya. Nah, nanti aplikasi akan memverifikasi apakah sesuai dengan yang ada di database. Nah, nanti ada autentikasi. Jika benar, maka dia akan masuk ke dashboard atau indeks, halaman indeks dari user. Lalu dia bisa input, nanti ada muncul surat form input, yang bisa upload PDF, bisa submit, simpan surat. Nanti akan dikirimkan konfirmasi, lalu akan dikirimkan notifikasi sukses di halaman user. Berarti user sudah berhasil mengirimkan surat. Lalu nanti kalau di halaman admin itu login. Nanti sama juga kalau login nanti dia akan memverifikasi apakah username admin ini ada di database. Jika benar maka akan diarahkan ke dashboard admin. Nah, nanti di admin dia langsung bisa melihat data surat yang dikirimkan oleh user, dia bisa mengambil, dia bisa menambah, nanti dia ada form tambahnya, lalu dia bisa upload PDF submit, dia bisa edit, dia bisa hapus juga. Kurang lebih begitu penjelasan sequence dari aplikasi kami. Yang selanjutnya adalah penjelasan dari source code-nya. Ya, yang pertama di source code itu kita full PHP ya di sini. Yang pertama admin misalnya. Nah, folder admin ini isinya ada dua file PHP yaitu index PHP. Index PHP itu yang ini, index PHP. Nah, ini. Jadi ini require once config PHP. Config ini buat pengaturan database-nya. Jadi index ada HTML. Ini mengatur apa role-nya. Jika dia benar user ID-nya maka dia akan diarahkan ke halaman admin. Ini HTML biasa, ini stylenya. Lalu ini untuk responsivitasnya kita pakai media queries juga. Dan nanti ini, nah headernya tuh kita bukan pakai tag header lagi. Jadi di PHP nanti di sini udah ada namanya includes. Jadi di sini ada nih header, footer, navbar untuk admin, navbar untuk user, assign untuk admin dan assign untuk user. Jadi nanti kita tinggal panggil misalkan di body includes header. Berarti header ini tinggal kita panggil aja nih header ini. Kita panggil di index. Terus include nav admin karena navbar di halaman admin. Terus assign di halaman admin dan footer PHP. Jadi kita tinggal panggil-panggil di halaman includes. Lalu di data underscore surat ini adalah halaman ini data underscore surat. Jadi kita pakai satu file semua. Di sini config ya lagi-lagi ini untuk koneksi database. Lalu ini untuk if
itu berarti role adminnya sudah benar. Lalu dia akan mengambil semua surat dari database. Dia akan menselect semua data dari database dan ditampilkan ke tabel. Lalu ini adalah proses tambah suratnya. Lalu ini upload file, validasi data, insert into user ID. Jadi di aplikasi kami itu ada 3 tabel ya. Nah, di sini nama database surat underscore tugas. Ada 3 tabel. Yang pertama tabel site underscore info. Ini informasi terkait header dan footer. Nah, ya karena ini blob ya. Terus misalkan users udah ada 2 tadi dan select bintang from surat ya. Apa tadi? Surat tas. Nah, jadi PDF-nya juga udah masuk ke database ya. Oke. Kalau kita lihat dash misalkan site info. Nah, logonya itu type-nya blob, logo type varchar segala macam. Nah, ini adalah type buat logo header dan footer. Lalu di users ini dan di surat itu ada enum, ada user title content, file path. Oke. Itu untuk database-nya. Nah, kita balik lagi ke data underscore surat. Ini untuk proses update datanya. Jadi nanti kita pakai modal ya. Jadi eh, ini kalau kita klik tambah surat ini bukan di halaman PHP yang lain tapi tetap di halaman data underscore surat tapi dia pakai modal. Ini HTML-nya dia pakai modal. CSS untuk modal pop-up. Nah ini misalkan nih mau tombol tambah surat kan. Ini tabel, ini untuk tabel surutnya. Ini untuk tabel surutnya. Nah ini modal tambah surat. Ini adalah table form. Jadi dia bukan halaman PHP yang lain, tapi pakai modal yang menampilkan ini muncul pop-up seperti ini. Ini edit juga sama. Tuh. Form. Yang langsung di satu file. Nah ini JavaScript-nya script-nya. Jadi dokumen get element by ID. Nah jadi dia yang mengambil elemen-elemennya nanti ditambah surat. Jadi misalkan kita ketik, nah dia yang get element by ID, masukkan ke database-nya. Modal, open end modal, tutup modal. Lalu ini editnya juga sama, edit by ID. Atau modal. Kurang lebih begitu sih. Jadi kita satu file PHP itu pakai modal untuk menampilkan formnya. Jadi nggak terlalu banyak file PHP. Selanjutnya kita di asset ini ya isinya foto kita ya. Sama PDF itu pakai icon PNG. Lalu style CSS ini untuk pengaturan ya dasar lah. CSS. Nah, include ini tadi saya bilang include jadi kita buat aside buat admin sama ini style aside buat admin, lalu aside buat user itu beda-beda stylenya. Lalu header footer, terus navbar buat admin sama navbar buat user. Jadi gampangnya kita pakai include ini, jadi nanti kita tinggal panggil filenya includes. Kalau misalkan user berarti nav user gitu, gitu. Tinggal panggil doang. Lalu untuk JS ini adalah script JS ini untuk yang tadi saya bilang ya. Apakah ya Anda yakin ini untuk yang delete akan muncul konfirmasi seperti ini. Lalu upload sini yang PDF yang berhasil di-upload masuk ke folder uploads. Lalu di folder user itu juga ada 2, index PHP dan surat titik PHP.
Indeks PHP itu kita balik lagi ke sini. Indeks PHP itu yang ini. Simple. Nah, nanti di bagian bawah itu kita juga panggil includes. Nah, jadi kita tinggal panggil-panggil aja, jadi nggak ribet. Lalu nanti di surat PHP-nya ini tuh dia yang pertama pasti database, koneksi database, lalu cek apakah dia user. Kalau error tidak masuk, terus dia ini proses buat nambahin suratnya, terus validasi file apakah dia PDF file, lalu validasi datanya juga apakah sesuai. Nah, ini untuk HTML-nya, ini style-nya biasa, header-nya kita tetap pakai include, nav-nya juga include. Nah, ini tambah surat baru, menampilkan surat, nah ini, menampilkan pesan sukses. Ini yang tadi, jika kita tambahin yang menambahkan pesan sukses, nah, aturan di sini. Jadi kita pakai timeout, set timeout. Jadi tadi yang saya bilang itu cuma 1 detik aja pop-up-nya, kurang lebih surat berhasil ditambahkannya. Lalu ini untuk kode buat menampilkan pesan error, dan ini adalah form buat isi suratnya. Terus assign user, include, dan include tinggal panggil-panggil aja. Ini kalau ini folder add user ini adalah yang pertama kali kita pakai buat add user. Jadi kita try pakai hash di sini buat tambahan min, ini passwordnya nanti kita hash. Jadi di database itu dia nggak kelihatan. Di database itu dia nggak kelihatan. From users karena udah di hash. Oke. Config ini ya pengaturan database ya. Nama databasenya surat underscore tugas. Lalu ini halaman login biasa. HTML CSS biasa. Halaman login. Dan logout session. Nah, jadi logout sessionnya udah kita atur juga. Misalkan ini kan user index PHP. Ini karena kita udah login. Kalau kita klik logout, kita misalkan mau masuk ke halaman user, kita ganti di sini index PHP, itu nggak bakal bisa karena kita harus login terlebih dahulu. Udah kita atur sessionnya di sini. Kurang lebih gitu aja sih penjelasan project saya kali ini. Ini adalah kerja kelompok kami ya. Halaman user. Nah, di sini saya diminta untuk menjelaskan demo udah, kontribusi udah, sequence udah, kode program. Oke. Paling segitu aja Pak. Nanti saya akan kumpulin kode programnya juga di Kolabora. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak.